Saudara, selamat datang di Fire of Faith Indonesia. Topik kita pada hari ini berbicara masalah bahasa iman. Bahasa iman, apakah itu bahasa iman, saudara? Sorry, dalam Matius 8, 5-13 ada satu cerita di mana seorang perwira Roma di Kapernaum, dia memiliki pembantu yang sakit dan meminta kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkannya. Tuhan Yesus katakan, let's go. Mari kita ke tempatmu dan untuk menyembuhkannya. Tuhan Yesus sudah bersedia, tapi dia katakan, Tuhan, jangan masuk ke rumah saya. Dia katakan demikian di Matius 8 ayat 8, saya baca kepada saudara. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saudara, perkataan perwira di Kapernaum ini ditangkap oleh Yesus. Ditangkap sebagai apa? Sebagai iman yang ada di dalam diri orang ini. Dan dia katakan ini tidak pernah dia temukan di Israel. So di dalam Mazmur 116 ayat 10, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya juga dikatakan bahwa I believe therefore I speak. Di dalam Roma 10 ayat 9 dikatakan kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus juru selamat kita dan percaya dalam hati kita. Saudara, kaitan antara hati dan mulut adalah penting untuk kita bisa berbahasa iman. Saudara, di dalam Matius pasal 11 ayat 22-23, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita dapat mengatakan kepada gunung untuk gunung itu pindah. Asal apa? Asal tidak bimbang hati kita, tidak ada keraguan dalam hati kita, dan perkataan kita akan terjadi. Maksudnya antara perkataan dan hati itu serasi, ada persetujuan. Dan inilah saudara ciri-ciri dari bahasa iman, yakni bahasa di mana hati kita dan mulut kita itu setuju, dan bahasa itu yang berasal daripada firman Tuhan. Nah, mengapa ini penting saudara kita pelajari? Bahasa iman ini saudara adalah bahasa yang Tuhan mau kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Bahasa yang membuat firman Tuhan itu memenuhi atmosfer kehidupan kita, baik kehidupan pekerjaan kita, keluarga kita, demikian juga ministry kita. Tuhan Yesus memperkatakan perkataan-perkataan yang memberikan kehidupan. Dan demikian juga bahasa iman yang kita perkatakan dalam hidup kita memberikan kehidupan. Saudara, ada banyak yang menghambat kita untuk berbahasa iman. Saya sebutkan dua contohnya, saudara. Pertama-tama adalah sikap hati kita yang tidak mau melakukan kehendak Bapa. Saudara, Tuhan Yesus di Taman Getsemani menunjukkan sebagai manusia dia juga memiliki kehendak. Kehendaknya supaya dia tidak melakukan apa yang Tuhan Bapa minta, untuk meminum cawan itu, untuk mati di kayu salib. Kalau bisa ini dijauhkan daripadaku, tapi hatinya ingin mau melakukan kehendak Bapa. Saudara, Alkitab menggambarkan ini bukan hanya untuk pergumulan Tuhan Yesus, tetapi pergumulan saudara dan saya.
Nah, sikap hati kita yang mengutamakan kehendak kita di atas kehendak Bapa menghambat kita untuk berbahasa-bahasa iman. Yang kedua, saudara, adalah pengalaman yang minim atau pengetahuan yang minim akan firman Tuhan. Firman yang tertulis di dalam Alkitab. Saudara, banyak sekali saudara kita pergi ke satu pertemuan ibadah dan mendengarkan banyak kesaksian. Dan kesaksian itu baik, dia menghibur, menguatkan. Tapi kalau kita tidak balance dengan Bible study, membaca firman Tuhan, atau mendengarkan khotbah-khotbah ajaran-ajaran yang mendasarkan pengajaran firman Tuhan, kita akan mengalami banyak kekeringan, saudara. Karena apa? Karena firman Tuhan, saudara, akan membangkitkan kita. Kesaksian itu membangun kita sekejap, tetapi firman Tuhan menyentuh roh kita, memberikan kepada kita, saudara, apa yang roh kita butuhkan sebagai makanan bagi roh kita. Pengenalan akan firman Tuhan penting untuk kita bisa berbahasa iman. Sebab bahasa iman ini diawali dari perkataan-perkataan Tuhan bagi hidup kita. Dan dia sudah tuliskan, dia sudah catat melalui hamba-hambanya di dalam Alkitab. Saudara, pertanyaannya, bagaimana kita dapat membangun bahasa iman? Saudara, saya kasih beberapa saran di sini. Pertama-tama, saudara, adalah doa. Kita membaca firman Tuhan atau kita mendengarkan firman Tuhan, kadang-kadang kita berpikir bahwa itu bukan untuk kita. Itu untuk para pendeta, pengkhotbah, evangelis. Karena saya bukan orang suci, mereka orang-orang suci. Saudara, sering sekali kita mendengarkan dan firman Tuhan itu bagus, indah, tapi kalau ditanyakan apakah hati kita percaya, artinya kita mau melakukannya, mungkin kita belum siap. Oleh karena itu, saudara, doa di sini adalah jalan untuk kita bisa melakukan atau menerima kebenaran firman Tuhan itu dalam hati kita. Melalui doa kita menarik perkataan-perkataan firman Tuhan itu masuk dalam hati kita, supaya hati kita itu percaya. Nah, kalau hati kita itu percaya, saudara, itu satu langkah yang baik, karena mulut kita akan memperkatakan apa yang ada dalam hati kita secara spontan. Jadi yang pertama-tama, saudara, doa. Yang kedua, saudara, yang dapat membangun bahasa iman kita adalah kita perlu menjaga kebun hati kita. Saudara, hati kita itu sebagai kebun yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kebun itu, saudara, kalau tidak dirawat, tidak dijaga, akan banyak hal-hal yang liar, semak-semak, dan binatang-binatang datang untuk merusak dan menjadikannya jelek. Oleh karena itu, kebun itu perlu kita jaga. Demikian juga hati kita sebagai kebun yang Tuhan percayakan kepada kita, kita perlu menjaganya, kita perlu merawatnya. Firman Tuhan katakan bahwa hati kita itu sebagai tempat di mana ada terjadi pertempuran. Saya bacakan, saudara, dari Matius 15 ayat 19, bahwa dari dalam hati itu timbul percabulan, perzinahan. Segala sesuatu yang buruk dalam hati itu bisa muncul, saudara. Oleh karena itu kita perlu merawatnya, kita perlu menjaganya. Dan puji Tuhan, saudara, kita tidak menjaganya sendirian. Firman Tuhan katakan bahwa kita dapat mengundang Yesus Kristus Tuhan kita masuk dalam hati kita oleh iman, tinggal dalam hati kita, sehingga kita bersama dengan Tuhan dapat menjaga hati kita. Yang ketiga, saudara, untuk kita dapat membangun bahasa iman dalam hidup kita, praktekkan. Saudara, mulai dari hal-hal yang sederhana. Saudara percaya bukan? Yang sederhana, yang basic adalah Yesus juru selamatku. Yesus mati di kayu salib untuk dosaku. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Raja.
Saudara, perkatakan perkataan-perkataan simpel ini. Ini memulai kita untuk berbahasa-bahasa iman. Mungkin orang-orang lain akan berpikir aneh-aneh kalau kita berbicara kepada diri kita sendiri. Tapi itu powerful, karena itu perkataan iman yang membangun diri kita sendiri. Saudara, kalau kita memulai perkataan-perkataan itu dengan perkataan-perkataan yang basic, ada puluhan ribu janji-janji firman Tuhan di Alkitab. Nah, kita akan memulainya dan akan mengharapkan satu waktu kelak puluhan ribu janji-janji Tuhan itu masuk dalam hati kita dan kita perkatakan sebagai bahasa-bahasa iman. Sehingga apa, saudara? Sehingga seluruh kehidupan kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, pelayanan kita dipenuhi oleh firman Tuhan, oleh bahasa iman yang kita perkatakan. Semoga ini membangun saudara dalam nama Tuhan Yesus.